informasi, cari insight, dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita mulai gitu ya, aku mau ada sedikit informasi seputar LinkedIn gitu, karena dilansir dari survei yang dilaksanakan oleh LinkedIn itu sendiri pada tahun ini, pengguna LinkedIn sudah mencapai 830 juta user yang dinominasi sama user di rentang usia 25 tahun hingga 34 tahun gitu. Which is kalau kita kenal ya di Indonesia itu sebagai usia produktif gitu. Nah, tapi ternyata dari LinkedIn itu sendiri kita bukan nggak bisa sih, cuma ada banyak strategi nih ternyata biar bisa bikin LinkedIn kita mungkin lebih menarik perhatian, biar bisa bikin LinkedIn kita lebih interesting gitu ya, terutama dari professional buddies atau dari companies gitu. Nah, kebetulan banget hari ini kita berkesempatan buat dapat insight langsung dari orang-orang yang punya pengalaman untuk ngelihat profil-profil bagus, profil-profil keren, dan speaker kita hari ini bisa ngasih tahu nih kira-kira apa aja sih yang harus kita lakuin, yang harus kita improve dari profil LinkedIn kita supaya orang-orang seperti speaker kita kayak hari ini tertarik untuk ngecek LinkedIn kita dan mau kerja sama-sama kita. Nah, hari ini kita dapat kesempatan buat sharing dari Kak Monica yang merupakan seorang Human Resource Business Partner dari Traveloka. Kak Monica pernah mengenyam pendidikan di MSc HR Management International Development di University of Manchester pada tahun 2022 silam ya Kak Monica ya. Kak Monica say hi dulu. Hai everyone, salam kenal. Oke, nah speaker kita selanjutnya juga nggak kalah keren. Hari ini kita kedatangan Kak Anissa. Kak Anissa sekarang Senior Manager di Digital Payment-nya Lazada. Kak Anissa pernah mengenyam pendidikan di MSc Marketing di University of Manchester pada tahun 2020 silam. Nah, mungkin daripada kita... Kak Anissa boleh sebelum kita mulai say hi dulu? Biar Halo teman-teman semuanya. kenal. Halo. Oke, siap. Thank you so much buat perkenalannya. Mungkin kita daripada tunggu lama-lama lagi, kita langsung aja kali ya denger apa yang mau Kak Monica dan Kak Anissa ceritain. Dan untuk speaker pertama kita, Kak Monica, time is yours. Silahkan. Thank you Nadira. Tadi thank you juga Rizky ya for warm welcoming. Tadi lagi azan jadi nggak responding. So let me share my screen sekaligus nanti perkenalannya. Oke, bisa lihat screen saya ya? All good, Kak. Okay, sip. So thank you so much PPIGM for having me. So happy ya bisa di sini sharing diskusi lebih tepatnya ya sama teman-teman semua tentang gimana sih to build our personal branding di LinkedIn gitu. So before we start, I think kenalan dulu sebentar. Tadi udah sempat disebutin, I recently moved to Traveloka as HR business partner. Selain sebagai practitioner, I also becoming a part-time practitioner lecturer di University of Indonesia. Ngajar untuk program produksi media vocational schools. Nah, prior to this, I graduated from HR Management International Development di School of Development SDES ya, if I'm not mistaken ya, name of schoolnya ya. Dan this is my email and also my LinkedIn profile. Jadi please feel free to connect. Jadi setelah ini kalau misalnya mau ada diskusi, brainstorm dan lain sebagainya, feel free to reach out to me or DM me through the LinkedIn juga. And before we start, little bit share my journey. Mungkin nggak akan going through satu-satu, tapi I think I want to share one of interesting fact gitu. Kok bisa gitu, I'm practitioner, but at the same time also jadi part-time lecturer. Nah, the opportunity comes to me through LinkedIn. Jadi ketua program produksi medianya reach out to me and then offering me the opportunity, and that was when the conversation start ya. Yang akhirnya I started to give back to community lah, to the institution melalui part-time lecturing ini. And I think it was me, but I believe like it could be you as well in the future. The opportunity came to you. That's why we are here today, and that led to our conversation. Kenapa sih kita ada di sini hari ini? Kita
pengen sama-sama understanding how actually we can open up that opportunity. And for that, I would like to share 3 main agenda ya, yang saya mau share juga ke teman-teman. First, kenapa sih kita perlu untuk build personal branding? Terus gimana caranya kita create our personal branding, dan how we reflect that actually into the LinkedIn. Gimana kita build LinkedIn profile yang represent you, yourself gitu. So, let's start with the first one. Tapi mungkin sebelum mulai, saya mungkin nggak sempat bikin Kahoot dan lain sebagainya, tapi pengen tahu dong, perhaps raise hand ya, berapa banyak anak yang sekarang pursuing bachelor degree di Manchester? Boleh raise hand nggak? Nggak ada. Oh, kalau yang master degree? Ini saya bisa, oh, oke. 5 orang. Oh, yang 6. I see. Yang selebihnya tadi bachelor atau master degree atau apa? Atau udah tidak sekolah? Oke, mostly master. I see. Oke. So I assume, next question ya. Boleh angkat tangan lagi, berapa banyak yang udah punya working experience sebelum sekolah? Oke. Oh, I see. Lumayan ya, hampir 50% populasi ya. The rest, I assume, it will be the first debut ya setelah master degree ya buat kerja ya. Tip. So I would like to make the explanation as clear as possible dan bisa dipahami juga buat teman-teman yang udah ada pengalaman kerja sebelumnya maupun belum ada pengalaman kerja. So let's start ya. Jadi sebelum we start edit di LinkedIn segala macam, I think important to know the context dulu kenapa kita perlu build personal branding. And for me, when talking about personal branding, kita perlu tahu dulu apa sih personal branding itu. It's basically 2 things ya, if I can describe. First, siapa kamu, who you are, and what you stand for. When we talk about what you stand for, we're talking about apa yang kamu lakukan dan impact apa yang udah kamu berikan selama perjalanan karir atau perjalanan hidup kamu. So that something yang kamu perlu untuk showcase gitu. Dan kenapa kita perlu untuk build personal branding? Of course, we expect that it could open more opportunity to us. Opportunity itu ada banyak, either itu speaking event, either itu kayak tadi part-time job gitu ya, atau bahkan full-time job opportunity yang kita cari gitu. Or even sesimpel opportunity untuk kita bisa join community, growing network, itu juga bagian dari opportunity. So there are a lot of benefit ketika kamu bisa build your personal branding. Tapi when we're talking personal branding, apa sih main karakteristiknya? In my opinion, I think there are skills dan also value ya. Dimana makanya when we're talking about personal branding, it's about yourself, showcase your skills, showcase your value. Dan itu yang kita mau coba deep dive during this session. Then after we understand kayak kenapa personal branding itu penting, apa itu personal branding, now we're talking about how we actually create the personal branding. Dan this is something yang I believe ya, personal branding tuh bukan sesuatu yang tiba-tiba could be create overnight gitu. It's something yang kamu perlu kerja keras, kamu perlu persistence, dan kamu juga perlu kesabaran. Karena nggak ada shortcut tuh untuk kamu tiba-tiba punya personal branding yang bagus di LinkedIn. No, of course, semua pengalaman hidup kamu itu adalah bagian dari pembelajaran di mana kamu bisa showcase transferable skills apa yang kamu udah dapat. Nah, makanya for me to help myself juga and you guys to build your personal branding, there are four simple frameworks ya untuk kamu bisa identify. First, kamu perlu understanding what is your passion. Ketika kita ngomongin passion, kita ngomong personal, professional. For example, if I'm professional, I'm HR professional gitu. My passion is dealing with the people. Or perhaps if you are professional in the product field, you can say like you are someone that passionate in the problem solving.
Tapi juga you have passion as a personal individual gitu ya. For example, you love cycling or you love music outside your professional identity. Itu juga something yang bisa kamu build up gitu when we're talking about passion. Terus yang kedua, what am I good at? Skills. Ini yang nggak kalah penting. You need to understand strength kamu, ability kamu, skills kamu ada di mana. Dan itu something yang you need to double down and showcase juga on your personal branding. Dan yang ketiga, what give me credibility? It's not only about you self-claim, oh, I'm expert in misalnya sesimpel skill dalam menggunakan Microsoft Excel gitu. But what give you the credibility? Oh, apakah you already join course, certification or something yang showing that credibility? Atau ketika kamu bilang, oh, I'm expert in the product management field. Oh, dari mana you say that you have that kind of expert? Apakah dari your professional experience, di mana kamu punya reference letter dan lain sebagainya? Atau ketika sesimpel, bukan sesimpel ya, ketika kalian sekarang study, itu juga bagian dari kalian building credibility kan. Kalian sekolah untuk kalian punya certain degree yang itu give you credibility when you say, oh, I'm an HR professional, but also at the same time I'm an HR graduate gitu from reputable university. So it's something yang you need to think about, kayak apa sih kredibilitas apa yang kamu mau bangun dan gimana caranya kamu buat dapetin kredibilitas itu. I think that's also important. And the last thing is actually goal-nya apa ketika kamu mau build personal branding. Apakah kamu mau selling the brand atau kamu mau open give you opportunity untuk dapetin job offer di luar sana. So it depends on how you define your goal, maka personal branding yang kamu mau tampilkan itu ya kamu sesuaikan dengan tadi 4 framework yang kamu assess atau identify. So that's about the thinking ya, how we create the personal branding. And now after we define what is our passion, strength-nya di mana, kredibilitas apa aja yang udah dibangun, terus goals kita apa, dan berarti next-nya adalah untuk menampilkan itu di dalam platform LinkedIn. Nah, again, when I'm saying about your profile or your personal branding on LinkedIn, it's actually about building your story ya. Tapi ketika kalian build story, remember bahwa the LinkedIn itself adalah platform tempat di mana adanya trust dan also integritas jadi satu. Jadi artinya apa? Jangan sampai kita menampilkan fakta-fakta yang tidak sesuai di dalam LinkedIn kita. So I think that's very important to highlight. Nah, now let's start to talk about gimana caranya kita build LinkedIn profile yang benar-benar represent you. Nah, ini I divide into 4 main section atau area ya di LinkedIn yang kita bisa explore gitu. Yang pertama bagian profile foto, headline dan industry, and then profile summary, experience, and also skill endorsement and recommendation. Nah, first kita akan going ke section ini ya. Mungkin highlight-nya gini, kenapa it's important for you to update, especially dalam headline dan industry ya. So let me show you. Kalau misalnya di me as an HR gitu ya, or as a recruiter, I will have certain different platform gitu dari kalian, namanya LinkedIn Recruiter. Nah, di dalam LinkedIn Recruiter license itu, kita bisa search tuh any keywords yang kita expect, yang kita perlu cari in order to us finding the right candidate. Nah, apa aja keywords yang ada di dalam situ? Keywordnya mulai dari, for example, when I work in FMCG sebelumnya ya, in my first company at Kraft Heinz. When I work and when I search candidates, itu I will first prioritize candidate dari similar industry. Then I will look, oh, ada yang namanya industry, I will look for someone from industry FMCG, for example. Or I will look someone from industry food and beverage. So that kind of option help me to find the right candidate. Nah, artinya apa buat kalian sebagai talents di luar sana? Artinya di LinkedIn sebisa mungkin kalian juga update tuh industri preference kalian apa. Karena ketika kalian update itu akan make you closer to the right job opportunity lah. Jadi bisa recruiter bisa find your profile according to the relevant industry. Nah, terus juga location. Location tuh juga penting untuk diupdate. Kenapa? Karena gini, imagine kalian sekarang ada di UK.
but then kalian expect return ke Indonesia dan kerja di Indonesia. Tapi ketika kalian setting location kalian di UK, maka the chance are akan lebih banyak kalian ditemukan oleh recruiter yang base-nya di UK instead of yang di Indonesia. Karena ketika kita search, kita akan prioritas kandidat yang actually location-nya based on Jakarta, atau dengan asumsi ketika location-nya itu set as Jakarta, berarti orang itu either staying in Jakarta atau work preference-nya in the future mau di Jakarta. Jadi kalau kalian yang udah bentar lagi graduation terus mau siap-siap pulang, mulai tuh di setting ulang LinkedIn-nya, change location-nya supaya bisa chance untuk ditemukan rekruternya lebih besar gitu untuk work di Indonesia. Kecuali kalau kalian misalnya emang berencana untuk lanjutin di UK dan kalian bisa keep make sure update location-nya berdasarkan current location kalian. Itu. Terus kalau headline, kenapa updating headline itu jadi penting? Nah, ketika kita recruiter nih nge-search satu keywords, kita mau cari for example product manager dari industri teknologi gitu ya. Nah, nanti akan muncul tuh list of the people dari berbagai industri yang itu basically based on LinkedIn, algoritmanya udah disesuaikan berdasarkan yang relevansinya paling tinggi lah. Nah, di situ hanya akan muncul kayak list of the people, namanya, header position-nya, terus kayak current industry, current company, current latest university, segala macam. Jadi hanya simple summary in the beginning before we click dan lihat full profile-nya. Nah, artinya apa? Your headline itu akan matter ketika kita ngelihat impression pertama kali. Oh, apa nih? Position-nya atau informasi tentang diri kalian di headline itu. Makanya banyak case orang naruh headline profile-nya tuh lumayan formal, kayak misalnya position-nya, in which company, kayak gitu. Nah, tapi ada juga orang-orang yang naruh customized information, kayak contohnya apa? Contohnya this one, kalian bisa put industry name, atau kayak role in general, tapi mungkin nggak mention specific company. Or bahkan ketika kalian misalnya saat ini idle atau misalnya belum working in any certain institution, kalian bisa juga put kayak actively looking for role in certain domain gitu. Nah, but I believe kan karena kalian lagi studi, kalian bisa juga tambahin additional information kayak misalnya ini nih, ditambahin satu informasi mengenai current position atau current status kalian, which is as a Master of Science students di University of Manchester, misalnya itu. Sorry, saya minum dulu ya. Nah, that's tentang the first section. Selanjutnya, nanti tolong ingetin kalau udah mau 5 menit habis ya, biar make sure nggak access. Nah, profile summary. Ini yang nggak kalah penting untuk recruiter lihat ketika kita klik profile. Jadi tadi, ketika kita nge-search, terus kita tertarik nih, ini kayaknya relevan nih kalau lihat dari headline profile, current company, kita klik karena kita interest, terus nanti kita akan muncul tuh, nanti akan muncul profile kalian dari semuanya, mulai dari summary sampai dengan work experience. Nah, di summary itu, I think there's not so much time ya untuk bisa benar-benar baca sampai semuanya habis. That's why make sure kalian treat this as elevator pitch lah, concise, tapi at the same time ini bisa make a good impression. Makanya yang paling penting put information yang relevan, terutama dari segi apa yang dilakukan sama impact-nya ya, supaya kita bisa interest dan juga going to the next page untuk melihat what is your working experience. Kalau for me personally, like I would suggest to use first person narrative, karena again building a profile on LinkedIn, it's about your story. So make sure you use your first person perspective gitu. Terus juga tadi highlight yang penting adalah expertise sama impact. Apa itu maksudnya expertise sama impact? Ya itu tadi, skills-nya apa, accomplishment-nya apa, result-nya apa. Make it as concise as possible. Nah, tapi selain conventional writing di summary, I think what's interesting for LinkedIn lately, beda banget ya, 2015 waktu I use LinkedIn for the first time as recruiter sama dengan sekarang, ini udah beda banget feature-nya LinkedIn, dan I think the latest one, kalian bahkan bisa showcase your work. Jadi not just the words, but you can
show aja gitu, any portfolio kayak misalnya kalau kalian desain berarti kan bisa tunjukin nih apa aja desain yang udah kalian bikin. Terus kalau misalnya kalian pernah getting certain award tadi ya, about building credibility kan salah satunya selain dari education ada dari certain award, reward certification dan lain sebagainya. Kalian bisa juga tampilin di sini untuk showcase what kind of credibility yang kalian udah build. So ini sebenarnya menurut saya ini helpful banget buat kalian juga tunjukin di profile summary. Nah, and then yang selanjutnya adalah experience. I think ini one of the critical part ya, karena in the end mereka mau lihat sebenarnya yang udah kamu lakuin apa aja, kamu kerja di mana. So make sure that you update the current work experience, especially kalau kamu lagi lagi open ya to the market, karena semakin terbaru atau semakin relevan informasi yang kalian punya saat ini akan semakin dekat juga dengan opportunity yang kalian cari. Nah, perhaps kayak in my case, I recently moved, I haven't update on the LinkedIn karena memang I haven't really seek for job outside there, so I leave it as it is. Tapi sebenarnya harusnya I also keep update. Karena apa? Karena it's for a community purpose juga kan. So people can get to know where you are working now, and then if there is any certain things that you can discuss with each other in the community, something like that. Tapi kalau kalian purpose-nya adalah untuk making sure kalian getting the right job, please make sure kalian update experience kalian di LinkedIn. Nah, apa aja yang bisa diupdate di sini? Sebenarnya what we want to see as a recruiter adalah kita mau lihat apa yang kalian udah kerjain, scope-nya apa. Karena for example now kita di tech company itu kan we have like product management role ya. Tapi apakah tapi di FMCG itu juga ada product manager. Nah, apakah product manager di consumer good and also in tech company itu udah automatically sama? Belum tentu. Makanya cara kita ngebedain walaupun title-nya sama, kita perlu tahu scope-nya apa untuk ngecek relevansinya, relevansi transferable skill dari setiap individu gimana. Apalagi kalau misalnya hiring-nya untuk experience position, level manager ke atas gitu. Udah pasti kita perlu mencari pengalaman as relevant as possible. So that's how you can update your experience on the LinkedIn. Selain dari result, impact yang di-deliver, terus juga skills-nya apa. Terus kalau ada perubahan posisi, perubahan company, it's also good. Yang nggak kalah penting adalah kalau misalnya kalian, apalagi kalau misalnya di profile, itu kalian nunjukin kalian ada certain career growth. It could be added value juga gitu untuk recruiter bisa lihat, it means that you are growing in the company, you already show that you are performing well in the company. I think that's also one of a good thing to highlight. Nah, I think I read on the LinkedIn, kalau misalnya kalian update experience tuh, kalian akan dapat more chance untuk bisa di-view, untuk bisa terima, untuk dapat request, dan juga dapat message. Artinya apa? Kalau ngomongin direct message, korelasinya tuh sangat tinggi dengan dapat dapat connection baru atau kalian dapat job opportunity gitu. Karena most of recruiter ketika kita tertarik nih dengan profil kalian, maka yang kita lakukan adalah kita akan kirim email namanya atau message on the LinkedIn, dan itu artinya ketika kalian dapat lebih banyak message, semakin dekat juga opportunity untuk mendapatkan message dari recruiter. Jadi please make sure kalian update your experience information. Nah, mirip sama tadi yang di summary, di bagian experience ini tuh juga kalian bisa showcase your portfolio ya, your works. Jadi kalian juga bisa pakai. Nah, another feature yang I think interesting adalah career break. Sorry ya. Nah, kayak misalnya kalian yang tadinya bekerja terus sekarang sekolah, ini kan juga bagian dari kalian having career break, atau career break karena pursuing study, atau kalau kalian misalnya career break karena memang
fully focus on parenting, please just put it on the LinkedIn. Kenapa? Karena actually it will help recruiters to identify the reason behind your career gap. In the past, career gap tuh perhaps konotasinya, stigmanya tuh perhaps nggak terlalu positif ya. Kayak konotasinya, oh apakah someone leaving karena performance issue, terus jadi nggak kerja lagi, terus oh ini udah lama nggak kerja, apakah nanti jadi bisa catch up ke kerjaan baru. Nah, but nowadays, I think dengan adanya feature ini tuh ngebantu banget untuk building stigma yang lebih positif. Karena career break ini bisa diisi dengan berbagai kegiatan yang meaningful. Tapi yang penting nggak cuma sekedar putting oh you are on career break, tapi juga at what are the activities that you do and also the skills that you gain from your activity during the career break. Ketika kalian parenting, actually you learn better on the time management, something like that. Or perhaps kalau kalian lagi on study, what are the skills that you learn during the study, something like that. So ini sebenarnya it's quite good ya untuk kalian juga putting on the LinkedIn. Dan yang selanjutnya adalah skills, endorsement, dan recommendation. Nah, tadi in the first part, I talk about what give you credibility kan, ketika ngomong personal branding. Nah, gimana caranya nunjukin those credibility di LinkedIn? I think this feature help a lot ya, which is the recommendation feature. Kalau kalian notice di LinkedIn paling bawah tuh ada part recommendation. Sebenarnya, and I think it's powerful untuk kalian bisa dapetin validation for your experience atau expertise. Tapi make sure people yang kalian reach out to adalah someone yang emang juga capable and credible untuk bisa ngasih itu. Contohnya siapa? Contohnya adalah atasan kalian di kerjaan atau mantan atasan. Terus stakeholders atau users. Orang-orang yang emang tahu kapasitas kalian dalam bekerja dan memang punya punya intensitas bekerja yang lumayan intens sehingga mereka bisa mengevaluate objectively. Boleh nggak kalau misalnya kayak temen kerja biasa gitu, ya udah minta aja gitu. I don't think the purpose is just to collect the hanya untuk collecting istilahnya comment atau collecting feedback dari orang-orang yang kalian kenal di lingkungan kerja. No, tapi orang-orang yang benar-benar bisa mengevaluasi kapasitas kalian. Dan kalian juga bisa request customize recommendation. Contohnya gimana? Contohnya kalian bisa nanya, kalian bisa minta, kasih saya rekomendasi berdasarkan project yang kita kerjain di project ini. Jadi bisa ada specific example yang ditunjukin tuh di recommendation. Nah, this is something that I would like to suggest. You start to think siapa sih orang-orang di industri atau di company yang kalian pernah kerja sebelumnya yang bisa kasih rekomendasi. Kalau misalnya belum pernah ada pengalaman kerja, perhaps bisa minta sama dosen pembimbing tesis kalian, boleh nggak dikasih rekomendasi berdasarkan experience working with me during the thesis gimana? I think that would be a good one. Nah, yang lain dan yang nggak kalah penting juga adalah itu dari orang lain. Kalau dari diri kamu sendiri gimana? Kamu bisa show your credibility by putting the list of the skills. Nah, apalagi untuk posisi-posisi yang technicals ya. Kayak contohnya misalnya di tech, it's very important to understand kamu bisa pemrograman bahasa yang mana. Apakah kamu bisa yang Go atau kamu bisa Java dan lain sebagainya. The more specific skills that you put, the easier for recruiter to filter in the beginning. Karena mereka akan melihat, karena the first stage of hiring sebelum kita interview adalah filter your resume. When your resume doesn't show even what kind of skills, perhaps it will lose your opportunity karena there are another candidate that show clearly what are the skills. Jadi kita akan lebih pilih kandidat itu quick call and then it will save the time of the recruiter juga gitu. Jadi make sure kalian put relevant skills yang bisa helping untuk mengidentify apakah kalian cocok untuk posisi tertentu. Nah, there is also some research kalau misalnya kalian putting lebih dari 5 skills di LinkedIn itu bisa improve your chance untuk dapat view atau dapat search gitu ya. Jadi make sure kalian put relevan. Kayak contohnya I show you how it works ya di LinkedIn Recruiter. Ketika kita nge-search itu tuh akan ada customize filter ya.
untuk kita pilih berdasarkan skills apa yang kita mau cari, industri apa yang kita mau cari, dan lain sebagainya. Ada berbagai macam granularity. Nah, ketika kita put skills dan ternyata itu match dengan skill yang kalian taruh di LinkedIn, maka opportunity kita untuk nemuin kalian di LinkedIn itu juga sangat besar. Dan dari situlah akhirnya opportunity bisa mulai kelihatan. Oh, kita buka profil kalian, kita baca, dan lain sebagainya. So, make sure yang belum naruh informasi skills-nya bisa ditaruh. Sekarang feature-nya kayaknya udah lebih advance ya. Kalau dulu cuma ada satu menu skills gitu yang bisa ditaruh. Sekarang even di setiap experience kalian bisa taruh tuh skills apa yang kalian udah dapetin dari setiap pekerjaan di setiap posisi kalian. Jadi bisa bervariasi. And then skills endorsement. Nah, sebenarnya selain ngasih rekomendasi ada juga pilihan untuk endorse skills ya. Kalau saya personally, apakah saya pakai banyak skill endorsement? Tidak terlalu kalau saya personally ya, tapi nggak ada salahnya juga kalau kalian mau pakai. But if I have to pick, like, the most essential part adalah skills, kalian harus insert yang relevan, sama kalian bisa start asking the right recommendation. And, nah, jangan underestimate juga volunteer experience. Tadi saya sempat nanya kan, apakah ada yang bachelor, master, dan lain sebagainya. Karena perhaps different level of experience bisa juga ngaruh ke different focus of your personal branding in LinkedIn. Nah, ketika kalian belum banyak pengalaman kerja, apalagi misalnya fresh graduate gitu ya, I think volunteer, organizational experience itu sangat-sangat berguna. Kenapa? Karena hiring manager, recruiter akan lihat transferable skill-nya dari situ, dari pengalaman volunteer kalian. Jadi please bisa put informasinya di dalam LinkedIn profile. Nah, ini I also put the top 10 skill based on World Economic Forum. Kenapa? Sebenarnya tujuannya apa? It's not just list of skills gitu. Kita bisa lihat tren apa sih, skills apa yang demand-nya tuh lumayan tinggi in 2025 gitu. Bahkan in the market starting now juga udah mulai kelihatan. Oh, problem solving, critical thinking, teknologi, creativity. And then what does it mean for you? Nah, tadi balik lagi ke related building credibility ya. Kamu bisa assess nih, oh sebenarnya credibility apa yang saya mau bangun, skills apa yang saya belum punya, dan apa yang harus saya lakukan untuk build that credibility, untuk upskilling ke sana. Jadi hopefully dengan kalian juga understanding what are the trend of the required skills in the market, itu bisa ngebantu kalian untuk mulai berpikir, oh skills apa yang aku mau build nih, supaya nanti personal branding kalian tuh align dengan apa yang kalian juga develop gitu dari dalam diri kalian. So that's about the skills. Nah, yang ini sebenarnya ngomongin selain tadi ya, building your resume. Sebenarnya kan itu bagian dari resume kalian juga di LinkedIn kan. Apa aja yang kalian bisa lakuin di LinkedIn? Nah, kalian bisa sebenarnya optimize your value gitu. Nggak cuma berhenti sebagai kalian as a job seeker atau as a talent gitu ya, tapi kalian juga bisa proactively untuk sharing professional insight. Ada post feature di LinkedIn di mana kalian bisa berbagi knowledge kalian, apalagi kalian dengan kalian sekarang taking study, kalian belajar more knowledge gitu ya, teori dan lain sebagainya, menggabungkan teori dan practical into one perspective, itu juga something yang will be interesting to share in the LinkedIn. Sharing professional insight ngebantu kalian untuk juga helping others to learn something new, but at the same time also again opening up your opportunity apa, kayak kita nggak pernah tahu apakah kolaborasi to write another content atau bahkan recognition, karena kayak LinkedIn mereka pun juga punya recognition program ya, kayak misalnya top voice people atau I remember when I was recruiter ada top social recruiters, so it depends on how you are performing on the LinkedIn juga. So sharing professional insight akan bagus untuk those purposes. Terus yang kedua juga growing networks. So ini ketika punya LinkedIn, kalian nggak hanya berhenti having the LinkedIn update profilnya aja, tapi juga grow network kalian. Kalian bisa, siapa aja network yang perlu kalian tambahkan gitu ya di dalam LinkedIn. Pertama adalah orang-orang yang kalian
lihat kira-kira bisa menjadi your future managers, future leader kalian di company yang kalian dream of gitu. Kalian bisa add mereka, and then kalau add mungkin bisa juga dipertimbangkan adding some notes, misalnya I'm interested to know industry insight from you, atau misalnya you can ask some question juga untuk dijawab mengenai company-nya, mengenai pekerjaannya, atau if there is any vacancy yang kalian juga tertarik, bisa juga perhaps tanya. So itu juga bisa jadi alternatif. Terus yang lainnya adalah HR dari company yang emang kalian interested. Untuk kalian misalnya, pengen tahu dong gimana sih proses of hiring in that company, atau kayak culture-nya, that kind of conversation yang kalian juga bisa build. Or sesimpel kalian mau build network-nya aja, supaya kalian bisa tetap up to date gitu. Kalau mereka ada update tentang vacancy atau update insight apa, kalian bisa dapat. So that's important. Terus yang ketiga, again, proaktif on the LinkedIn juga bisa dilakukan dengan kalian applying for a job. Making sure kalian nggak hanya berharap, there will be recruiter that reach out to me on the LinkedIn, kirim message, tapi juga kita applying to the job yang relevan dengan kita. So, in summary, jadi tadi I've explained kayak what is the personal branding. It's basically yang differentiate you from others, dan this personal branding sebenarnya offer good benefit ya for us untuk job opportunities. Dan karakteristiknya again tadi skills and value, that's what's critical. Dan untuk build that personal branding mulai dengan identifying passion, strength kita, credibility, sama goal kita juga apa. Nah, untuk kita build that personal branding, update LinkedIn profile, dan tadi kalau if I can divide into several part ya, profile foto, headline, sama profile summary itu bagus untuk jadi first door ya, pintu utama sebelum kalian masuk ke the next step untuk getting the job. Nah, tapi yang nggak kalah kritikal adalah update relevan industry, location, experience, sama skill. Ini yang bisa increase chance kalian untuk ditemuin sama recruiter. Apalagi ketika kalian udah cukup experience, chance untuk di approach untuk high level position juga semakin besar dengan ini. Tapi apakah fresh graduate bisa juga di search sama recruiter? Bisa aja. When there is a critical demand in the company, dan talentnya lumayan limited in the market, bisa aja you also being reached out. Terus yang selanjutnya adalah endorsement dan recommendation. Ini akan ngebantu banget buat build credibility. So you can consider on that. Terus nggak cuma promote resume, tapi you can also like go beyond ya, dengan cara tadi sharing post, adding network, applying for a job. So that's all. I think I will stop here and we'll leave the stage back to the host ya. Thank you. Thank you so much Kak Monica for your sharing. Oke, mungkin tadi benar-benar insightful banget gitu ya. Aku juga sedikit ambil highlight nih dari percakapan dari ceritanya Kak Monica tadi gitu. Mungkin yang paling penting ini adalah kita harus be honest with our profile ya Kak Monica ya. Karena kalau kita sharing hal yang mungkin nggak sesuai sama diri kita juga, ya jadi kayak kurang deep gitu ya, kurang ada connection-nya gitu sama diri kita. Abis itu juga jangan lupa buat update kayak profile kita gitu ya, seperti highlight role kita, career break juga nggak apa-apa disebut. Sama tadi yang menarik banget dari Kak Monica adalah the importance of recommendation gitu ya Kak ya. Nah, tadi nih benar-benar buat teman-teman nanti gitu ya, apalagi mungkin karena mostly kita juga udah pada punya pengalaman kerja gitu ya, atau mungkin yang belum, bisa banget minta recommendation sama pas employer kita, pas manajer kita, atau dari dosen pembimbing gitu ya, kalau mungkin teman-teman yang belum punya kerjaan sebelumnya gitu. Nah, jangan lupa juga buat nge-connect orang-orang yang sekiranya bisa kasih kita opportunity nih, seperti tadi HR, terus juga future employer, future hiring manager gitu ya Kak ya, karena itu juga bisa ngebantu kita buat broaden our network and also like strengthen our connection gitu. Oke, thank you so much Kak Monica. Nah,
Kalau tadi nih kita udah lihat dari sisi HR gitu ya. Nah, kalau abis ini kita bakal dapat sharing dari salah satu speaker yang katanya udah sering banget di-approach sama potential candidates gitu ya. Nah, jadi mungkin Anissa nih bisa sharing kira-kira kandidat seperti apa sih yang LinkedIn-nya bisa membuat Kak Anissa tertarik gitu ya dan mau buat jadi kerjasama bareng Kak Anissa gitu. Nah, untuk speaker selanjutnya buat Kak Anissa, time is yours. Silahkan. Thank you. Let me share my screen ya. Udah kelihatan screen-nya? Oke, udah. Thank you. Oke, so pertama-tama mungkin terima kasih buat Nadira untuk waktunya dan juga untuk PPI Manchester yang udah memberikan kesempatan buat aku untuk sharing di hari ini. Jadi mungkin hari ini aku akan sharing kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai talent gitu in the market ketika kita update our LinkedIn profile supaya bisa lebih enhance lagi, lebih glow up lagi, dan kemudian meng-attract recruiter atau other people gitu to give us opportunity through LinkedIn. Because actually LinkedIn is a very powerful tool. Mungkin sebelumnya aku perkenalan dulu, nama aku Anissa. Jadi aku adalah alumni dari AMDS, dulu di programnya MNC Marketing, lulus tahun 2020. Sebelumnya aku S1 di ITB, jurusan Engineering Management atau Manajemen Rekayasa, aku lulus tahun 2014. Saat ini aku kerja sebagai Senior Manager di Digital Payments-nya Lazada Indonesia. Tapi kalau untuk karir journey aku sendiri, aku udah udah agak keliling gitu ya di beberapa industri. Jadi sebelum aku sekarang aku di tech dan aku memulai di tech itu awalnya di Gojek sebagai research operations lead dan juga sebagai product marketing manager. Sebelum aku di tech, aku di marketing research awal sebagai analis, and then I became the marketing lead di perusahaan namanya Kantar, sebuah perusahaan marketing research. Tapi awal karir aku sendiri, aku mulai tuh di FMCG, di Kraft Heinz. That's when I met Monica di sana gitu. Aku kalau dulu Monica di HR, aku di brand management. So mostly my career has been around marketing, jadi dari brand management, marketing research, and then product marketing gitu. Nah, on the sides aku juga facilitate training on business presentation design. Jadi ini mungkin agak sedikit ngasih ruang buat aku untuk menjalankan sesuatu yang aku tuh passionate about gitu ya, something that I've done since my time working in marketing research companies. So I have been working with several clients to provide business training on business presentation design to their employees and also other audiences. So, tapi kalau kita ngomongin LinkedIn sendiri ya, kalau kita ngomongin tentang LinkedIn nih, LinkedIn tuh tadi Nadira sempat mention ya, LinkedIn is a social media platform, but it's actually a very powerful one. Dan kenapa itu powerful? Because it can give us a lot of opportunities. Nggak cuma opportunity seperti kalau di Instagram tuh kayak influencer-influencer gitu ya, dapat endorsement. Kalau di LinkedIn, you can get an actual job or even like any other opportunities from people around in LinkedIn. So, tapi kalau misalkan kita ngomongin LinkedIn, that is where we want to build our professional persona gitu ya. And even more than that, we actually put our CV there gitu. So, ketika kita taruh CV itu di LinkedIn, artinya kita taruh informasi mengenai kita di internet. So we have to treat it as like an online CV that is accessible by almost everyone on the internet. So make sure that you present yourself right on LinkedIn. Tadi aku sempat di-mention juga ya kayak, oh Nisa sering di-approach di LinkedIn, dapat kerja dari LinkedIn, itu benar. Jadi mungkin tadi aku sempat mention, aku dulu pernah kerja di Gojek, itu adalah salah satu opportunity. Jadi aku awalnya masuk Gojek tuh di-approach-nya bahkan nggak sama recruiter, tapi sama the actual head of, jadi eventually someone that became my boss sih gitu. Itu awalnya dia approach aku di LinkedIn, kirim message, hey, I'm interested into your profile, and so on, kayak gitu, and eventually I was hired by him, kayak gitu sih. So actually, then again, LinkedIn is a very powerful tool for you to get into a lot of opportunities, gitu. Nah,
Jadi kalau tadi Monica mungkin lebih banyak ngomong dari perspektif HR kayak gimana dan mungkin sedikit lebih overview dari perspektif HR. Kalau sekarang aku mungkin akan membahas kira-kira essentials apa aja sih yang kita perlu perhatikan sebagai talent ketika kita updating our LinkedIn profile gitu. Jadi mungkin more practical ways gitu on how we can update our LinkedIn profile and enhance our profile gitu. Jadi mungkin pertama kita akan bahas lagi how to pick a headline and do's and don'ts at picking a headline, and then make sure that we apply a great profile picture that yang mengundang gitu ya, mengundang recruiter atau anyone to connect with you, to give you opportunities, and then to the about sections and how to amplify our experience on LinkedIn, how to amplify our skills, and the importance of actually amplifying our skills on LinkedIn and other details as well gitu. Jadi ini mungkin faktor-faktor yang teman-teman perlu banget untuk perhatikan ketika teman-teman update LinkedIn teman-teman. Oke, so first mungkin to pick a headline. Tadi udah mungkin sempat di-mention sama Monica, it's actually a highlight of what you do gitu ya. Itu adalah kamu mendeskripsikan diri kamu dalam kayak satu kalimat pendek of what you do gitu. So your LinkedIn headline should be compact of what you're occupied of professionally. Dan LinkedIn profile and LinkedIn headline kalian itu sebenarnya the shorter it is the better, karena itu harus jadi hook gitu ya. Jadi hook buat kayak orang ketika lihat nama kamu dan kemudian di bawahnya ada headline-nya itu langsung tahu kamu tuh ngapain kayak gitu. So kalau dari aku sendiri ini mungkin kayak bukan rule of thumb ya, tapi kayak saran dari aku adalah describe what you do in maximum 10 words or less. Kenapa kayak gitu? Karena headline ini tuh akan muncul dalam berbagai aset, dalam berbagai format di LinkedIn gitu. Jadi supaya bisa optimize those spaces, supaya selalu kelihatan headline-nya, make sure that it's actually short enough gitu ya, to fit in any kind of assets on LinkedIn gitu. Nah, kalau misalkan kadang-kadang suka bingung gitu ya, kita mau nulis apa nih di headline gitu ya. When in doubt, just write down your current job position. Nah, ini aku mungkin tunjukin beberapa aset atau kayak beberapa format di LinkedIn di mana headline kalian tuh akan terlihat di sini gitu ya. Jadi yang pertama ini yang atas ini atau di sebelah kiri kali ya. Ini adalah contoh ketika headline kalian, nama kalian dan headline kalian tuh akan muncul ketika as part of like profile recommendations gitu. Jadi ketika biasanya buka profile orang, kadang-kadang ada similar profiles to this person kayak gitu. Jadi itu akan kelihatan headline-nya gitu ya. So if you have a short one, kayak contohnya si Mas Gian Satria ini gitu ya. Pretty straightforward gitu ya. Dari situ kita tahu, he's a founding member and also a CEO at Makam Motors gitu. Nah, tapi ada juga orang-orang yang tendensinya pengen menjelaskan lebih banyak. Nah, ini dia adalah contoh headline yang mungkin kepanjangan gitu. Jadinya kalau misalkan di sini kepotong kayak gitu sih guys. Makanya better headline itu pendek aja supaya fit in any type of format gitu ya. Atau contohnya ini adalah kalau yang di tengah atas, ini adalah contoh headline yang muncul ketika you type on search and then you found a profile of someone before you go to the profile page gitu. Jadi ini bagian dari search result kayak gitu. If you have a really long one, if you have a really long headline, it will be cropped kayak gini. Sayang banget kalau misalkan itu crop, so make sure that it's actually short gitu ya. Tapi kalau misalkan akan muncul lagi di profile LinkedIn kalian seperti ini, mungkin di sini nggak terlalu masalah kalau misalnya LinkedIn profile LinkedIn headline kalian panjang, tapi on the other ones kayak gitu, kayak di sini ini adalah ketika di section growing networks ya, ini ada beberapa format di LinkedIn. Kalau misalkan bisa pendek, ini akan jadi bagus karena kan nggak akan ngepotong, tapi kayak di sini ini kan jadinya kepotong kayak gitu ya. Other sections atau other assets di LinkedIn yang juga akan kelihatan headline kalian adalah ketika kalian create a post gitu. Ketika create a post, contohnya ini postingan dari aku sendiri, itu akan kelihatan. Nah, ini mungkin di sini nggak akan kepotong gitu. Tapi yang hati-hati itu adalah ketika
di section-section yang agak lebih pendek-pendek gitu ya, kayak di search result, yang mana search result ini tuh penting banget sih ya. Tadi juga mungkin seperti mention sama Monica, itu adalah kayak gerbangnya gitu, recruiter atau orang-orang yang nyari orang-orang dengan specific skills, specific occupations gitu ya. Itu adalah gerbangnya mereka untuk langsung dan biasanya attention span orang tuh ketika melakukan search tuh nggak besar gitu ya. Jadi make sure itu kayak at a glance langsung ketahuan apa yang kalian lakukan kayak gitu. Nah ini mungkin aku ada beberapa contoh dari a good headline and like not saying a bad headline but something that we can improve lah ya gitu. Mungkin yang sebelah kiri ini adalah example of a good headlines. Contohnya nih ada seseorang bernama R gitu ya, dia bilang I help companies translate vision into actions. Oke, ini kayak kemungkinan dia adalah seorang consultant gitu ya, dan ini why is this a good headline? Because it kind of make people curious gitu on gimana sih emang kamu tuh translate vision into actions gitu. So they click on the profile gitu. And then contoh yang lainnya adalah ini ada contoh yang sangat straightforward gitu ya. Airline-nya ini adalah seorang associate at BCG gitu. Straightforward, ketahuan kamu kerja di BCG, ketahuan kamu adalah seorang consultant, posisi kamu sekarang adalah associate. Dan selanjutnya ada lagi dari seseorang bernama A ini, dia headline-nya adalah product marketing and brand building. Di sini langsung ketahuan juga gitu, oh dia tuh seorang marketer, tapi specifically dia adalah product marketer, dan juga dia juga punya skill set di brand management, kayak gitu sih. Jadi ibaratnya headline ini tuh kayak bait-nya gitu ya, clickbait-nya kamu untuk bisa ngundang LinkedIn user untuk visit your LinkedIn profile gitu. Nah, kemudian ini mungkin ada beberapa di sebelah kanan contoh-contoh dari LinkedIn headline yang bisa diperbaiki lagi gitu ya. Ini adalah salah satu contoh yang aku lumayan sering gitu menemukan di LinkedIn. Ada orang-orang yang pasang LinkedIn headline-nya pakai kayak jargon gitu ya. Contohnya ini adalah seseorang bernama D, Mbak D ini dia headline-nya adalah doa dan usaha adalah kunci terbaik. Oke, mungkin itu life motonya dia, but that doesn't define anything on what she's doing professionally. Kan dari sini kita nggak tahu dia tuh sebenarnya pekerjaannya apa atau dia ngelakuin apa gitu dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Apakah berdoa dan berusaha saja? But don't we all? Apakah kamu adalah hamba Allah? We don't know gitu ya dari sini gitu. So try to avoid that. Try to be like as punchy but at the same time straightforward gitu. Oke, selanjutnya adalah contoh, aku di sini ada 2 contoh yang juga banyak aku temukan di LinkedIn, dari seseorang bernama D dan seseorang bernama B gitu ya. Kenapa ini aku bilang adalah contoh yang mungkin bisa di-improve karena it's just too long. Seperti yang tadi aku tunjukin, ada banyak aset ya di mana your LinkedIn headline will be shown gitu, dan ketika kamu mau masukin terlalu banyak hal gitu, itu pastinya akan kepotong. Dan juga actually honestly speaking gitu ya, as someone that is also sometimes I would look to LinkedIn whenever I look for candidates gitu for my team. Aku jadi kayak kalau misalkan ketika rekrut orang gitu, nggak selalu kayak minta rekruter dari HR untuk nyariin buat aku kandidatnya, tapi kadang juga aku actively seeking di LinkedIn, terus I pass it to the recruiter gitu kan. If I see a headline like this, ini memberikan sedikit stigma bahwa this person is that they want to show a lot of things gitu ya. Nah, like ini kayak konotasinya agak sedikit kurang positif sih gitu. So I think that you have to just pick 1 or 2 maximum gitu what you want to put on your headline. If you have a lot of things that you want to show, karena in the end it will be shown on your profile anyway, right? Gitu. Sama juga seperti BI di sini gitu ya. This person is a graduate trainee di Sampurna, tapi terus dia naruh semua past employer dia X Unilever, X EY, X PwC, DLL. Nah sebenarnya ini
it's really not necessary for you to be put on your headline. Kenapa? Karena ketika orang search nama kamu as a search result, kalau misalkan kamu punya past experience di say Unilever atau misalkan di Ruang Guru sebagai apa misalkan brand person, meskipun sekarang kamu kerja misalkan di business development, it will be shown as a like past experience anyway gitu. So this will not optimize anything gitu. Oke, itu tadi headline ya. Next-nya adalah profile picture. So ketika kita update LinkedIn profile picture juga adalah salah satu faktor yang penting untuk kita perhatikan supaya kita bisa elevate our LinkedIn profile. When it comes to profile picture on LinkedIn, looking professional is a must, tapi kalian nggak perlu try too hard to look professional. Just be yourself. So actually you really have to put some of your characters there gitu. Jadi kalau dari pertama mungkin yang bisa diperhatikan adalah what you wear gitu ya. Wear something preppy gitu ya. Tapi at the same time make sure that it also comfortable, that you actually comfortable wearing it gitu ya. Jadi kalau misalkan buat laki-laki nggak harus selalu pakai jas, misalkan kayak gitu. Kalau buat perempuan nggak harus selalu pakai blazer, tapi you can wear a dress or you can wear shirts gitu. As long as it makes you feel comfortable and as long that that attire is something that you would actually wear to the office. But a proper office ya, karena ada juga kan office yang bolehin pakai kaos kayak gitu-gitu. Tapi make sure that you look professional gitu from what you wear. Nah, so second one, make sure you look slick, you look intelligent kayak gitu. But at the same time, make sure that you look approachable as well. Jadi nggak perlu kaku-kaku kayak gitu. So if you are comfortable at like if you are taking pictures, you're more comfortable when you're smiling, then smile gitu. Make sure that foto kamu tuh nggak kelihatannya kaku dan boring kayak gitu sih. Make sure that you look approachable. Next, explore backgrounds. Jadi kalau misalkan kita ngomongin professional headshots itu nggak harus selalu background-nya tuh polos. Kayak misalkan kayak kamu pakai pas foto kayak gitu ya, nggak harus selalu kayak gitu atau nggak harus foto di studio. Tapi teman-teman juga bisa explore nice backgrounds. Actually, ketika kalian exploring nice backgrounds, it will give like a lot of depth, a lot of characters to your pictures gitu. So it won't look too boring. Dan yang penting juga adalah crop your picture into a headshot. Headshot itu apa? Headshot itu adalah foto yang potongannya proporsinya tuh dari kepala sampai dada gitu ya, segini. Nah, ini aku sering lihat di LinkedIn banyak orang-orang yang pasang di profile picture-nya itu terlalu jauh gitu fotonya. Jadi kayak diambilnya potongannya dari kepala sampai ke pinggang misalkan kayak gitu. Jadinya nggak fokus ke wajah. Ini kenapa kayak you have to crop it into a headshot adalah supaya fokusnya ke wajah tapi proporsinya pas gitu. Jadi nggak kayak seluruh foto tuh isinya cuma kepala kalian aja, tapi proporsinya pas dari dada sampai ke kepala itu fokusnya akan tetap ke kepala kalian gitu, ke wajah. Nah, yang mungkin perlu di avoid adalah penggunaan selfie atau karena kenapa? Karena selfies it just doesn't look professional gitu ya. Dan juga biasanya selfies has bad resolutions gitu. Dan ini juga mungkin yang perlu di avoid ketika updating your profile picture, avoid pictures with bad resolutions. Group pictures juga karena kan it's your LinkedIn profile, it has to be focused on you. Avoid posing too much atau kayak foto-foto kayak foto liburan, foto kalian lagi kayak posing pakai peace sign, whatever gitu ya. Just avoid that gitu. Dan juga passport pictures ini mungkin agak debatable, tapi kayak contohnya pas foto kayak gitu, it just doesn't reflect your personality gitu. So if you can just put some effort to take a good profile picture for your LinkedIn. Di sini aku ada beberapa contoh juga gitu ya of a good profile picture on LinkedIn. Actually, I put mine as well here. Di sini
Jadi di sini kelihatan ya dari semua fotonya itu mereka exploring backgrounds gitu, nggak selalu harus background-nya tuh polos gitu kan. Terus juga everyone is looking approachable, they all smile kayak gitu. Dan smile terserah kalian mau senyumnya pakai gigi atau nggak pakai gigi, atau misalkan kalian lebih comfortable fotonya nggak senyum, it's okay too as long as it looks approachable gitu ya. Exploring backgrounds itu kalau kalian di Manchester banyak banget spot-spot foto yang bagus tuh buat foto LinkedIn kalian di area kampus, di park-park di sekitar kampus atau depan AMBS, itu juga bagus banget tuh buat kalian take pictures. Aku sendiri itu fotonya waktu itu di dalam kampus, di dalam gedung, tapi di fotonya emang pakai kameranya yang lensanya bagus gitu ya, jadi hasilnya blurry gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya kamera yang bagus atau punya teman dengan kamera dengan lensa yang bagus, maximize that ya, because it will help you a lot on enhancing your profile pictures gitu. Dan juga ada kalau misalkan dari segi baju kayak gitu, di sini juga kelihatan yes, you can wear a tux, but you can also wear like knit sweaters gitu kan, or a shirt gitu kan. So nggak harus selalu pakai jas atau pakai blazer gitu. As long as you look slick aja. Okay, next to the about section. So as mentioned before, about section adalah your elevator pitch gitu ya. So it's a place where you sell yourself through a concise snapshot of your professional history. Ini memberikan sedikit kesimpulan atau kayak summary dari your present role, your past, and life outside work. Jadi kalau misalkan kalian bingung gimana composing your about section, kira-kira isinya adalah kayak gini, gitu. Yang penting adalah you give your personal touch and also be authentic. So make your own, make time and effort to actually compose your own about section, gitu. And describe what makes you tick. So ini adalah section di mana kamu tuh bisa selling things that you do outside of work, kayak misalkan your passion or your projects that you do on the sides kayak gitu. Yang penting juga adalah avoid using auto-generated template. Jadi di LinkedIn itu emang ada tools untuk generate your own about section. Tapi nanti akan aku tunjukkan kenapa it's actually something that is not recommended to do because it just doesn't give like any personality to that. Nah, ini adalah beberapa contoh gitu ya dari good about section yang aku ambil dari beberapa profile. So di contoh yang pertama dia meng-highlight bahwa oh ya dia adalah seorang marketer with 20 years of experience, proven in across industries, data minded kayak gitu kan, and mungkin yang di sini yang hal yang lebih personalnya adalah she likes to give like candid feedback and taking bold decisions. So di situ ada bagian di mana they tell something that is beyond your resume that defines you kayak gitu sih. Yang contoh selanjutnya adalah oh ya, this person is a dynamic leader in the tech and business industry, specialization-nya di mana, sekarang dia role-nya sebagai VP Growth and Monetization, terus dia he's very hands-on gitu kan, and particularly dia senang challenging to build something from 0 to 1 kayak gitu. So di situ juga ada banyak personal touch-nya ya, dan kelihatan di situ bahwa they are making effort to actually sell themselves in like just a paragraph. Tapi nggak harus selalu satu paragraph kok gitu ya. Satu paragraph bagus, tapi if you want to make like maximum 2 or 3 paragraph, that's okay as well. Gitu. Contoh yang kurang bagus ini sebenarnya adalah yang aku kasih contoh yang auto-generated. Kenapa di sini aku nggak sarankan teman-teman untuk pakai yang auto-generated tool-nya, karena formatnya sama persis gitu. Ini contoh dari dua orang yang berbeda, tapi technically formatnya sama persis gitu. Yang pertama adalah experience bla 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 bla, skilled in bla bla bla, and then dia background-nya dari kampus mana kayak gitu. Even buat orang yang apa ya, yang udah sering buka-buka LinkedIn atau baca-baca profil orang, ini akan ketahuan bahwa oh ini tuh pakai dia bikin about section-nya tuh pakai tools-nya LinkedIn kayak gitu. Apalagi recruiter yang mereka
selalu membaca dan membuka profile LinkedIn orang-orang kayak gitu. So try to avoid that and just make your own about section. Next is experience ya. Mungkin tadi juga udah sempat dibahas sama Monica, tapi yang aku perlu highlight di sini adalah always provide a short summary of every role that you do. Nah, ada beberapa structure yang teman-teman yang bisa teman-teman lakukan untuk ketika teman-teman describing your experience. Strukturnya adalah pertama role summary. Jadi kira-kira at a glance role kalian tuh ngelakuin apa sih kayak gitu, key responsibilities dan key initiatives atau achievements gitu ya. But you don't need to go on too much detail. Remember, karena LinkedIn profile tuh sebenarnya cuma a hint of your CV. So biasanya kalau misalkan di LinkedIn, I know things I would put on LinkedIn. I have content that I would put on my CV and I have a content that I would only mention during my interview. Jadi kalian selalu ada apa ya? Selalu ada hal yang berbeda yang kalian mention ketika di format-format yang berbeda di LinkedIn profile, di CV dan juga di interview kayak gitu. Dan juga karena perlu hati-hati untuk teman-teman updating your profile di LinkedIn karena it's something that you share on the internet, it's accessible to everyone gitu ya. Jadi ini mungkin nyambung juga sama the next factor gitu that you need to put attention on when you update your experience adalah avoid confidential information. Contohnya adalah company data in absolute number. Contoh, kamu adalah seorang sales manager, terus kamu pengen naruh di situ key achievements kamu adalah mendapatkan you grow the sales volume by like 5 million in a year. That 5 million is very confidential. So don't put it there gitu. Atau misalkan kalian work on projects gitu ya. Just paraphrase what you did gitu dan just give like some highlights aja. You don't go too much detail karena it will be very confidential gitu. Kalau misalkan tadi si growth-nya mungkin bisa di paraphrase jadi bentuknya percentage atau misalkan dalam bentuk grow the sales by 5 times in a year kayak gitu. Jadi masih apa ya? Masih keeping things confidential gitu. Nah, dan ini juga yang penting, tadi juga ada di-highlight sama Monica, add relevant skills in every of your roles, karena di sini akan membantu recruiter untuk filter candidates ketika mereka mencari talent gitu ya. Dan ini akan skills yang kalian taruh yang kalian highlight di role kalian itu adalah skills relevan yang emang kalian apply ketika kalian kerja dalam role tersebut. Dan di situ akan automatically ke-parse ke bagian skills yang di bawah gitu. And then yang perlu diperhatikan juga adalah move non-professional roles from your work experience ke section lain seperti projects, organization, or volunteering kayak gitu. Jadi kayak contohnya kalau misalkan teman-teman adalah pengurus PPI Manchester kayak gitu ya, kayak ketua divisi apa gitu. It's better for you to put it on the other sections kayak organization gitu supaya apa? Supaya lebih rapih gitu ya. Jadi memang experience ini fokusnya adalah ke professional experience teman-teman gitu yang emang misalkan kayak internship, part-time jobs atau misalnya freelancing dan juga full-time jobs kalian. Nah, di sini contohnya skills tuh akan bisa di-mention tuh di beberapa tempat ya di LinkedIn gitu ya. Jadi ini adalah contoh skills yang di-highlight ketika under the experience section kayak gitu. Nah, di sini ini akan automatically parse ke bagian skills yang ada di bawah gitu. Dan teman-teman ini penting banget untuk emphasizing the skills karena ini akan membantu recruiter misalnya atau bahkan membantu teman-teman juga kalau misalkan kalian lagi job hunting gitu ya, lagi nyari-nyari job di LinkedIn itu ketika kalian buka job opening nanti akan langsung kelihatan you have like say 7 out of 10 skills for your job for this job opening kayak gitu. Ini ngambil dari mana sih? Mereka tahu dari mana kamu punya 7 out of 10 relevant skills to that role kayak gitu dapat dari sini gitu. So make sure teman-teman selalu update skills-nya, tapi juga make sure that you only update skills that you actually have gitu ya. Jangan jadi kayak misalnya sekarang kalau tadi deh Monique mention ada skills yang lagi on demand kayak gitu ya, atau
misalkan kalian berpikir, oh ya sekarang lagi zamannya nih digital marketing, atau misalkan lagi seksi banget nih data analytics kayak gitu, but you never did, you never had the experience of applying that, or you don't have the skills, then don't put it gitu ya. Just be honest with yourself gitu. Other sections yang juga teman-teman jangan lupain ketika updating your LinkedIn profile adalah ini akan membantu teman-teman untuk set yourself apart from other candidate by highlighting these activities and achievements gitu. Jadi misalkan bagian projects itu adalah things what that you do on the sides. Jadi contohnya kayak tadi aku mention, aku on the slides itu I facilitate presentation design training gitu. That's something that I would put on projects gitu, bukan di bagian experience, because it's something that I do on the sides of my main job gitu. Terus ada juga organizations, jadi contohnya adalah yang tadi jadi koordinator di PPI kayak gitu. Nah ini I would put that in organizations. Volunteering juga, kalau misalkan tadi mungkin volunteering itu nggak selalu kayak misalnya kalian volunteering untuk Oxfam gitu contohnya, nggak selalu kayak gitu. Tapi juga bisa jadi becoming a guest speaker or becoming a mentor gitu ya. Things that you do voluntarily atau sukarela, put it under volunteering. And then if you have honors and awards gitu ya, this is pretty straightforward gitu. Kalau misalkan teman-teman pernah juara lomba atau dapat scholarship, you can put it under honors and awards gitu. Terus recommendations gitu from credible resources. Tadi udah mention juga dari Monica, carilah orang-orang yang kira-kira bisa kasih kamu rekomendasi dan mereka tuh actually have worked with you and they know your credibility lah gitu. So mereka bisa kasih honest recommendation buat kamu. Selanjutnya juga kayak certifications or test scores. You know that you put so much effort to finish those, to get the certifications or get the test scores gitu ya. Just put it gitu kayak IELTS, GMAT, atau kalau kalian punya CFA certifications, Google Ads or whatever, just put it there kayak gitu. Nah, so hopefully dari ini semua bisa membantu teman-teman untuk set yourself apart from others kayak gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku share hari ini. Mungkin key take out-nya aku pengen highlight adalah on LinkedIn you have to remain professional gitu ya. Tapi professional doesn't mean that you have to lose yourself. Don't lose your personal touch. Always put some personal touch because that is what will set you apart from other candidates. Tapi juga mungkin teman-teman pernah tahu ada plesetan namanya hati-hati di internet. Ini juga sama nih, you apply to LinkedIn, tetap hati-hati di LinkedIn. Karena LinkedIn adalah tempat di mana profil kamu tuh akan bisa dilihat sama semua orang, kayak gitu ya. So, always be mindful when you're posting anything or you're updating your profile on LinkedIn. Oke, jadi mungkin segitu aja dari aku. Buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk connect with me on LinkedIn, let's connect. Ini QR code-nya, this will lead to my LinkedIn profile, and this is my LinkedIn profile that you can just search it on LinkedIn. Thank you so much. Oke, thank you so much Kak Anissa buat sharingnya hari ini. Oke, there are some interesting points nih yang aku highlight dari sharing Kak Anissa hari ini. Yang pertama, tadi Kak Anissa di reach out langsung sama seorang recruiter gitu ya. That's such a very inspiring stories gitu. Terus juga tadi tuh yang aku penasaran banget, yang aku cukup interesting adalah the way we put the highlight nih. Tadi kan Kak Anissa juga ngebandingin ya, the good highlight and the not so good highlight gitu. Dan highlight yang bagus adalah yang kita bisa tahu ini orang expertise-nya apa, interested di bidang apa, dan juga nggak terlalu bertele-tele gitu ya Kak Anissa ya. I see. Dan jangan lupa juga buat make the best profile picture as you can gitu. Bener banget, kebetulan kita juga lagi di luar negeri gitu ya. There are a lot of good spots gitu to take a picture. Jadi mungkin nanti teman-teman yang ada kesempatan gitu ya, apalagi yang misalnya wisuda atau mau ada jalan-jalan gitu ya, bisa banget ngambil sedikit foto gitu ya yang dikhususin buat ganti profile LinkedIn gitu. Dan juga avoid very confidential information gitu, terutama yang udah menyangkut company's achievement gitu ya Kak Anissa ya, karena it's going to be very dangerous gitu.
And last but not least juga nanti adalah peletakan organization, professional experiences gitu ya. Itu mungkin di-divide serapih mungkin gitu ya. Jadi recruiter atau nanti professional people juga jadi nggak ketukar-tukar gitu dengan experience kita. Thank you Kak Anissa. Mungkin buat teman-teman yang udah ikut sharing dan mau nanya gitu ya buat both Kak Anissa dan Kak Monica, boleh dong nanti tulis aja di kolom komen biar nanti kedua speaker kita jawab gitu. Mungkin nanti boleh pertanyaan ke siapa, ditunjukkan untuk siapa gitu, silahkan. Oke, mungkin kalau ini aku sedikit mau nanya nih, Kak, buat dua-duanya nih ya, Kak Anissa dan Kak Monica gitu. Sebagai orang yang pernah punya experience di LinkedIn gitu ya, I mean like as a recruiter and also as a manager gitu, pasti adalah sering dapat message nih, emails dari teman-teman job seeker atau teman-teman yang pengen sharing informasinya gitu. Nah, do you have any tips gitu ya, kayak message seperti apa sih yang kira-kira bisa buat recruiter atau buat manajer gitu tertarik gitu, kayak emails kayak gimana yang sekiranya bisa ngebantu untuk para recruiter untuk ngecek profil kita, mungkin dari Kak Anissa atau Kak Monica dulu boleh sharing? Mungkin dari Monik dulu kali. Oke. Email untuk reach out ke, ini konteksnya mungkin future employee, wait ya. Oke, first mungkin ini dulu. Biasanya kalau kita lihat job posting di LinkedIn, itu bisa kelihatan tuh siapa job posternya. Ada beberapa company yang showing siapa job posternya, ada yang enggak. Tapi ketika misalnya job posternya muncul, kalian bisa tuh reach out ke profile recruiternya, terus add profilnya, and then add some notes. Kayak it's let's say show impression bahwa it's I would like to connect with you to get know better the role, the opportunity in the job opportunity in the company. Misalnya kalian bisa add dulu, baru kemudian kalian sambung dengan additional message yang lain. Nah, itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua, kalau misalnya kalian lihat a position, terus kalian kepoin siapa manajer atau leader atau head-nya di company tersebut, yang kemungkinan besar dia yang sedang hiring untuk role ini gitu. Tapi little bit assumption ya. Kalian bisa aja add orangnya, and then after that you guys send message and then express, oh, hi, I have interest in the company that you work at, and I would like to get to know better about your experience working in the company and also in industry in general. And then kalian bisa add. Tapi juga manage expectation, apakah selalu direspon message kita di LinkedIn. Karena sometimes, and most of the time as well, orang-orang yang udah occupy dengan pekerjaannya bisa jadi they are not looking into LinkedIn, kecuali memang orang itu lagi actively looking for job, ada juga kayak gitu. Atau memang orangnya kebetulan lagi buka dan bisa reply. Bisa aja they reply perhaps agak lama gitu ya waktu. Jadi kalian juga manage that kind of expectation. Tapi I think it's good to start connect with the people in the industry and send the message that you would like to get to know better about their experience. Karena dari situlah bisa terbuka further conversation about opportunity. Gitu. Oke, thank you Kak Monica. Mungkin Kak Anissa mau nambahin? Oke, mungkin yang bisa aku tambahin, approach lain yang juga teman-teman bisa lakukan adalah misalkan giving your comments of their content or their job gitu ya. Misalnya jadi nggak langsung straightforward bahwa, oh, I'm looking for a job and I see you working here, kayak gitu. Tapi mungkin bridging-nya tuh bisa kayak, oh, I see your content or your post related to this, and I'm interested to understand further. And at the same time, also I saw like some contohnya job posting at your company, and I would like to
learn better or learn further about that gitu. Jadi mungkin bridging-nya tuh bisa bisa langsung atau bisa nggak langsung. Kalau nggak langsungnya sih biasanya approach aku deh lebih ke yang nggak langsungnya gitu. Jadi supaya nggak langsung kayak, "Oh, aku pengen cari kerja, aku connect sama," biar nggak kasih impresi bahwa aku ngontak sama kamu tuh soalnya aku pengen dapat kerjaan kayak gitu. Tapi kayak, apa ya, mention something, yang kamu interested in them gitu ya, nggak cuman kayak, kerjaan kayak karena itu kesannya kayak sangat-sangat transaksional aja, kayak gitu sih aku approach-nya biasanya. I see. Oke, kita ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama ya, mungkin aku bacain. "Hai Kak, aku mau tanya, untuk experience section, apakah achievements atau job description penting untuk ditaruh atau lebih banyak job roles-nya aja atau mungkin job specification aja?" And the second question gitu ya, "Hai Kak, mau tanya as part of personal touch, apakah kita perlu menambahkan informasi terkait hobi, interest, skills di luar profesional, akademik, dan karir pada about section? Contohnya misalnya tertarik sama otomotif, sports, music, etc. Dan highlight skill yang didapat dari situ gitu. Jadi mungkin dari hobi-hobi ternyata bisa ngembangin skills gitu. Kira-kira is it necessary gitu ya to put it as a part of personal touch gitu. Mungkin boleh dari Kak Anissa atau Kak Monik, silahkan bantu jawab. Oke, aku bantu jawab yang pertama dulu ya. Kalau untuk yang experience section, as I mentioned, always put some elaboration there gitu ya. So, job description mungkin nggak perlu terlalu kayak panjang, nggak terlalu detail, tapi summary of the job that you did kayak gitu. What you did in your role, key responsibilities, terus juga kalau misalkan ada key achievements, achievements mungkin nggak harus selalu, tapi if you have any initiatives that you did, then put it there karena that's something that would set you apart from um, um, the other people on LinkedIn gitu kan. Dan juga apa namanya? Karena setiap role itu mungkin namanya sama, tapi di beda company itu bisa jadi beda-beda gitu. Misalnya kayak tadi mungkin Monik mention kalau di tech tuh kita ada product manager, di FMCG juga ada product manager, tapi beda banget gitu. Kalau di tech mungkin mereka skill set yang cari itu lebih ke project management, lalu kayak how they build like a product from 0 to 1 or like build features gitu ya in app. Tapi kalau misalkan di FMCG product manager-nya itu lebih ke biasanya tuh orang-orang R&D yang background-nya tuh kayak chemical engineering kayak gitu-gitu gitu. So it's a very different skill set. Tapi namanya tuh sama gitu. Jadi penting buat teman-teman buat selalu elaborate, um, mention some of your key responsibilities, dan if you have an achievements that will be really really great actually gitu. Tapi make sure that you keep things confidential kayak gitu. Oke. Mungkin kalau Kak Monika bisa bantu jawab yang pertanyaan kedua gitu ya, soal personal touch. Sorry, tadi pertanyaan kedua tentang kalau misalnya kita put our different side of ourselves on LinkedIn ya. Oke. Balik lagi tadi ke 4 framework how when I said how we create the personal branding. Salah satunya adalah define goal. Depends on your goal. What is the purpose of putting your personal interest tadi? Misalnya di otomotif gitu ya. Apa dulu nih purpose-nya? Apakah you expect that you will land on the job yang closely yang will be in the automotive industry, for example? If that's the purpose, yes, you should put in. Tapi nggak cuma sekedar put, oh, I love automotive. But you put like a showcase what are the skills or knowledge that you know about that automotive. You can elaborate in the LinkedIn misalnya kayak, oh, I'm passionate in automotive stuff and I've been learning that automotive industry in Indonesia growing blah 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 blah. Showcase little bit your knowledge on that part mungkin bisa gitu. Tapi again, make sure you understand what is the purpose of you doing that. Otherwise, ya it will be for nothing gitu. Kamu put, oh I love automotive, tapi in the end of the day you will not work in automotive juga mungkin nggak akan terlalu powerful gitu. Jadi karena tadi you need to put everything concise, make sure you put what matters for your next opportunity. Gitu. Ya, semoga itu membantu yang nomor 2 ya. Yang tadi nomor 1 mau tambahin juga tentang achievement, I think it's important ya. Kayak contohnya gini, misalnya as an HR gitu ya,
selain ngasih tahu bahwa oh my job is to call candidates, to send blah blah, to screening candidate, to liaise with hiring manager, tapi juga I put for example, oh I successfully hire 80 people in 2022 within 60 days of time to fill. That's a huge achievement for recruiter. Nah, dari segi tech misalnya, oh I successfully improve bugs from I don't know, perhaps from 70% to decrease to the number of bugs into 20%. So it's significant decrease gitu ya. Jadi hal itu tuh perlu di highlight again. Gak ada yang namanya too much show off or something, but as long as you showcase something yang relevant, it will be powerful for you to get next opportunity juga gitu. Oke, next question nih ada 2 pertanyaan yang cukup mirip gitu ya. Jadi ada yang memang pengen pindah ekosistem atau industri dan ada juga yang pengen switching career gitu. Misalnya sebelumnya teman kita ada yang kerjanya di bisnis atau pindah ke teknik atau vice versa gitu. Nah kira-kira kalau kayak gitu tuh dan misalnya juga misalnya pindah dari industri bank terus pindah ke FMCG gitu ya. Kira-kira untuk kasus seperti kayak gitu, itu kira-kira how should we highlight our profile sih Kak gitu? Okay, mungkin I'll take this one ya, because I've been moving industries quite a lot gitu dan juga moving roles gitu ya. Aku dari brand management ke market researcher, and now like and product marketing, and now like more like on the business development side gitu. Actually, sebenarnya dari setiap role tuh selalu ada skills yang selalu bisa di-highlight. Contohnya, ketika kamu kerja di ini banyak aku sering ditanya ketika aku pindah ke market research gitu ya, "Kenapa kamu dari brand management pindah ke market research?" Karena, yang aku pengen highlight adalah I want to learn about the bigger industry gitu, sebelum aku balik lagi ke brand management. So, ketika kamu update your LinkedIn profile gitu, make sure that you actually showcase skill set yang kamu dapetin ketika di sana, and how it will apply to the next job that you want to apply, kayak gitu, or the next industry that you want to apply. Karena actually every role has a general characteristic yang bisa apply to anywhere gitu. Contohnya kayak misalkan marketing itu bisa di mana aja gitu ya. Kamu mau pindah dari telco atau dari FMCG ke tech kayak gitu, yang in the end ada skill set marketing yang akan pakem dan akan apply in the same way in every industry. So highlight that on your profile. Salah satu yang juga menarik yang pernah aku lewatin di experience aku adalah ketika aku pertama kali tuh direkrut ke tech gitu ya. Ketika aku pindah ke Gojek itu, waktu itu tuh aku di-hire sebagai research operations lead. Padahal aku terakhirnya tuh adalah seorang marketing lead di market research company gitu ya. Still relevant gitu ya, still relevant to the research industry gitu, karena technically aku pindah ke industri berbeda tapi di research team-nya gitu. Tapi at that time yang menarik adalah waktu itu research operations tuh nggak banyak, maksudnya beda banget yang dicari sama mereka dan yang ada di industri in general kayak gitu. What set me apart adalah what I put on my experience sih gitu. Jadi mereka ngelihat, oh I was an analyst tapi I have industry background, tapi at the same dan eventually I became a marketing lead kayak gitu, yang bisa bikin kayak kayak misalnya white paper and so on gitu kan. I have good presentation skills is something that I put on my profile as well. Dan itu it turns out it becomes one of the things yang membuat recruiter atau kayak even at that time my ex boss gitu untuk interested in exploring me kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan pindah role gitu, pindah industry, make sure that you highlight the things that applies generally to that role. Jadi kalian bisa lewatnya adalah pertama mungkin pindah ke role yang sama tapi di industri berbeda, and highlight the things that applies on that role gitu. Oke, thank you Kak. Kak Monica apa mau nambahin?
switching karir ya, sebenarnya align sama Nisa tentang skill sih, highlight skills-nya. Sebenarnya agak outside LinkedIn sedikit ya. Kita aja kalau bikin resume, mau apply satu job di satu company, sometimes we customize our CV. That's tips and trick juga ya. Kayak there is no such one size fits all. Kenapa? Karena kamu pengen benar-benar targetin yourself relevan dengan job postingnya. Jadi make sure you read first requirement job postingnya apa, transferable skills-nya apa, then kamu select from your experience, yang nggak relevan you take out, yang relevan kalian masukin job scope-nya, but then elaborate how those job scope possess certain skills. Sebenarnya itu yang akan ngeliatin, whether you actually have those thinking and problem solving and something like that. So, itu sih tambahannya. Oke. We have last 2 questions nih ya, Kak, ya. Yang pertama, halo Kak, saya mau tanya, kalau, kita punya beberapa pengalaman yang beda-beda, tapi, ke depannya mau fokus ke satu area aja. Nah, mending semua job experiences kita post atau kita post yang align aja? Nah, bagaimana masukin highlight-nya? Gitu. Dan, mungkin ini juga sekalian pertanyaan terakhir gitu ya, kita gabung aja. Hai Kak Monica, aku mau tanya, apakah cold message di LinkedIn masih works atau better kita hanya kontak recruiter saat mereka lagi open opportunity gitu. Mungkin yang pertama Kak Nisa bisa jawab atau mungkin Kak Monica juga silahkan. Oke, job experience ya. Actually, sah-sah aja buat teman-teman untuk masukin job experience, semua job experience yang pernah teman-teman lewatin gitu ya. Kenapa? Karena yang penting adalah kalian bisa kayak ngejahit story antar satu role dengan yang lain gitu. Ketika terutama ketika kalian nanti mungkin itu akan lebih apply ketika teman-teman interview gitu. Tapi ini juga di sini mungkin si about section itu akan jadi menarik gitu, akan menjadi relevan gitu ya. Ketika teman-teman pengen pindah ke satu area, karena di situ adalah tempat di mana teman-teman bisa ngasih summary dari semua job experience yang pernah teman-teman lakukan. So highlight the ones that you want to apply aja gitu di about section gitu. Tapi at the end, actually banyak job experience itu akan menunjukkan bahwa you're actually adaptable gitu, dan you can see things from different perspective. So jadi sah-sah aja buat teman-teman untuk tetap ditaruh di situ, tapi yang penting adalah highlight relevant skills-nya sih gitu. Dan kalau ketika highlighting relevant skills, kalau misalkan teman-teman pengen ada satu role yang benar-benar teman-teman targetin gitu ya, then just put the skills that are relevant to that role, kayak gitu sih. Mungkin jawaban dari aku ya. Oke, mungkin Kak Monica boleh nih discuss tentang cold message. Nah, cold message ya. Ini konteksnya tuh berarti when we reach out and then there is no certain opportunity kan. I think I remember I had one time experience 2021 bulan November. Ini aku baru banget buka message LinkedIn aku karena aku ingat banget at that time berapa bulan setelah aku sampai UK, my first goal adalah I need to get internship in UK. That was my first goal when I reach out selain study ya, to get experience. Nah, then I reach out some recruiter. Salah satunya nih ada nih dari McKinsey. And then I send message, hi, hope you are well there. I'm Monica, postgraduate student UOM. Please allow me to connect with you and ask regarding 2022 summer internship or short-term consulting opportunity in organization area in McKinsey. Is there any way for me to apply for that? Thank you. At the time nggak ada tuh opportunity job postingnya. And then she responded to me, I don't look, hi Monica, I don't look after the internship program, just experience professional. All roles are listed online. I believe application for summer, blah, 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 blah. Nah, I didn't get the opportunity, of course, from the response ya. Tapi at least, is it worth to try? I would always say yes gitu. When you know what your goal gitu, what you're looking for. Jadi, tapi jangan randomly you send recruiter without if you really know the company, if you really want to be there, if you what are the role that you are looking for gitu. Jadi come with the context, kamu udah cek dulu website company-nya, kamu cari tahu di company ini harusnya ada program ini nih, tapi nggak ada job postingnya, then you reach out, clarify, and that's what I did gitu, clarify, ada ini kalau tadi I would like to ask tentang
short term consultant atau summer internship, karena I check di website tuh sebenarnya ada informasinya tapi tidak ada openingnya gitu. So I would suggest when you send message, walaupun nggak directly relate to certain job opening, tapi you already research dulu konteks company-nya apa and decide the purpose what do you want to know from the recruiter. Jadi mereka juga responding ke kamunya juga jelas, oh kamu mau nanya apa jawaban yang bisa di-provide gitu. So I hope this answer your question. Tadi yang nanya tentang cold message ya. Oke, thank you so much for both Kak Anissa dan Kak Monica atas insight-nya hari ini. We're really happy to have you here today. Mungkin sebelum, I think that's pretty much all gitu ya untuk sharingnya hari ini. Tapi mungkin sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu kali ya, rame-rame ya. Mungkin Widya bisa bantuin foto with. Oke. And everyone who come today mungkin bisa nyalain kameranya dulu nih. Yuk semuanya yuk. Oke. Oke. 1, 2, 3. Aku juga bantu foto. Sip. Udah, Wit? Udah Kak. Oke deh, I think that's all for now. That's all for today. Thank you so much sekali lagi buat speaker keren kita, Kak Anissa dan Kak Monica. Really happy to have you here today, gitu ya. Dan pasti yakin banget teman-teman bakal langsung implementasi ini, langsung renovasi LinkedIn-nya abis ini, sesuai dengan tips yang didapetin gitu. Jadi really happy and we're so excited to implement all the information dan mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan gitu ya. Oke, then thank you so much juga. Thank you so much. Thank you. Thanks juga buat audiens yang udah datang hari ini dan sampai jumpa di acara webinar PPI Greater Manchester di kesempatan selanjutnya. I think that's all. Thank you so much and have a good weekend. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you Kak Monica. Thank you Nisa. Thank you ya. Thank you, Kak Monica, Kak Nisa.